Dan kesempatan ini kami berikan kepada penyaji untuk menyampaikan judul aktualisasi, kemudian isu terpilihnya apa, serta langkah-langkah solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan isu yang menjadi permasalahannya. Kita mulai Pak Bandar. Ya, silakan. Baik, silakan penyaji, PPT-nya ditayangkan. Ya, saya lagi share screen Bu. Oke, jelas. Ya. Oke, ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Belum ada. Bisa dilihat Bapak Ibu? Jelas. Oke, suara jelas. Ada Pak Bandar? Ya. Oke. Pak, ada Pak PPT Pak? Oke, kelihatan Bu. Oke, ya, lanjut. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan laporan evaluasi pelaksanaan aktualisasi dengan tema penerapan sosial eksperimen dalam peningkatan pembelajaran mahasiswa sosiologi fisik fungsi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Oke, akan saya sampaikan di sini terkait dengan latar belakang, kemudian aneka, kemudian terkait dengan pelaksanaan 7 kegiatan, kendala dan antisipasi, kemudian simpulan dan saran. Ini terkait dengan yang sudah ada di dalam laporan, kemudian terkait dengan aneka dan WLG pelayanan publik dan manajemen ASN juga sudah ada di dalam laporan. Kita akan langsung ke 7 kegiatan pelaksanaan aktualisasi karena ini sangat penting sekali. Jadi 7 kegiatan aktualisasi ini yang pertama yang saya lakukan adalah mengkonsultasikan dengan ketua jurusan untuk menyelenggarakan pembelajaran sosial eksperimen. Nah, berdasarkan isu yang saya dapatkan kemarin dan saya ingatkan kemarin adalah terkait dengan internasionalisasi kampus FISIP fungsi Universitas Sriwijaya. Nah, jadi di sini saya mengambil untuk menyelesaikan, untuk melihat kesiapan mahasiswa dalam menghadapi internasionalisasi kampus, maka saya melakukan eksperimen, penerapan sosial eksperimen, yaitu dengan menggunakan penggunaan bahasa Inggris di dalam kelas. Nah, ini sudah saya lakukan koordinasi dengan ketua jurusan, kemudian dengan dosen juga terkait dengan pelaksanaan sosial eksperimen yang akan saya lakukan di sosial politik. Oke. Kemudian kegiatan kedua, saya melakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang pembelajaran atau metode sosial eksperimen yang akan saya terapkan di dalam kelas. Nah, di sini tujuannya adalah untuk penjabaran atau manfaatnya adalah adanya manajemen ASN, kemudian ada whole government terkait dengan koordinasi dengan mahasiswa, kemudian adanya akuntabilitas kejelasan dosen terhadap mahasiswanya. Nah, kita juga menyiapkan evidennya yaitu berupa foto dan berupa absen mahasiswa. Oke, saya akan lanjut ke kegiatan 3, yaitu mendapatkan data kelas yang mengikuti sosial eksperimen. Nah, setelah saya mengumpulkan mahasiswa, saya mencari kelas mana yang tepat untuk mengikuti sosial eksperimen, yaitu menggunakan bahasa Inggris di dalam presentasi di kelasnya kayak gitu. Jadi di sini saya mendapatkan 4 kelas terkait dengan kelas yang akan menggunakan bahasa Inggris atau yang sosial eksperimen ini akan saya terapkan di dalam kelasnya kayak gitu, Pak. Ini ada sistem politik Indonesia genap ganjil dan sosiologi industri genap ganjil. Nah, kemudian kegiatan 4, saya persiapan alat-alat keperluan. Maaf Pak Randi. Iya Pak. Bisa nggak kalau misalnya Bapak menjelaskan tentang kegiatan 1, 2, 3, terus itu di layarnya adalah memang misalnya 1, 1, 2, 2, 3, 3. Jangan misalnya Bapak sudah menjelaskan yang 4 baru muncul 3 atau misalnya baru muncul 2 gitu. Oh iya Pak, mohon maaf Pak, sinyalnya Pak kayaknya. Oke. Oke, sekarang yang keempat Pak ya. Ya. Sudah masuk keempat Pak. Oke. Jadi yang keempat ini saya melakukan kegiatan yaitu persiapan alat-alat keperluan sosial eksperimen. Nah, di sini saya melakukan
checklist terkait kebutuhan alat-alat yang saya gunakan untuk sosial eksperimen ini. Karena ini akan menghadapi 4.0 dan Society 5.0, maka dibutuhkan alat-alat atau teknologi di dalam penerapan sosial eksperimen ini, ya Pak. Nah, di sini ada kamera, laptop, LED TV, mouse, handphone, target, tripod kamera, dan mikrofon. Ini. Nah, di sini saya juga melakukan pembagian kelompok, Pak, untuk pelaksanaan penerapan sosial eksperimen ini. Karena dengan pembagian kelompok dalam skup yang kecil akan memudahkan di dalam pelaksanaan. Karena sistemnya adalah diskusi dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi mereka presentasi ke depan dan mahasiswa lain juga memperhatikan mereka dalam mempresentasikan dalam bahasa Inggris, gitu, Pak. Oke. Saya akan lanjut ke kegiatan 5. Nah, kegiatan 5 ini itu saya laksanakan di 4 kelas, yaitu pada Senin 16 Maret 2020. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipatif mahasiswa, kemudian transparansi responsif mahasiswa juga, kemudian adanya integrasi atau integrating dengan mahasiswa, kemudian ada nilai-nilai akuntabilitas, etika publik, dan nasionalisme terhadap pelaksanaan ini. Nah, sini saya sebelum melakukan pelaksanaan, yaitu menertibkan mahasiswa, dan setelah itu mahasiswa mempresentasikan materi yang telah saya beri, dan mereka mempresentasikan, dan ada diskusi atau tanya jawab di situ dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, setelah kegiatan itu saya melakukan upload video karena ini bersifat untuk menghadapi era revolusi industri, maka saya mengupload video bisa di mana seorang dosen itu harus mampu menggunakan media atau teknologi yang ada di sekitarnya. Jadi saya melakukan upload video ke dalam YouTube. Kemudian ada linknya, saya sudah share ini, linknya ada, dan saya melakukan upload video. Oke, next ke lanjut video selanjutnya. Kegiatan 6. Kegiatan 6 yaitu terkait dengan evaluasi kegiatan sosial eksperimen. Jadi evaluasi ini yang saya lakukan adalah menggunakan kertas lembar untuk memudahkan mahasiswa di dalam memberikan ide mereka terkait dengan pelaksanaan sosial eksperimen ini atau penggunaan bahasa Inggris di dalam kelas, kayak gitu. Apakah mereka sudah siap atau belum untuk menghadapi internasionalisasi kampus divisi fungsi. Nah, saya sudah mendapatkan datanya di dalam lembaran-lembaran kertas, dan ini sebagai bukti evidennya karena saya memang menampilkan real hasil dari mahasiswa sebagai eviden untuk kegiatan 6 atau evaluasi kegiatan sosial eksperimen ini. Dan sebagian besar rata-rata itu memberikan nilai 80, Pak. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan 7, pembuatan laporan. Nah, pembuatan laporan ini saya lakukan di tanggal Senin 23 Maret sampai dengan tanggal hari ini, kayak gitu. Dan ini saya lakukan pembimbingan dengan coach terutama Ibu Evrelia yang sudah memberikan bimbingan, dan itu sudah berapa kali revisi, dan alhamdulillah saya mengikuti beliau, dan alhamdulillah di ACC untuk diikutkan ujian pada hari ini. Dan kemudian saya sudah mengirim juga ke Bapak Sufyan Effendi meminta tanggapan terkait dengan laporan saya, apakah sudah layak untuk dipresentasikan, dan beliau sudah memberikan tanggapan juga. Oke, untuk kendala dan antisipasi. Jadi sini saya ada kendala terkait dengan perubahan pelaksanaan jadwal yang telah ditentukan, dan kemudian sebenarnya yang saya inginkan adalah mahasiswa juga untuk membuat video ini, Pak. Jadi tapi karena social distancing atau COVID-19 ini, jadi mahasiswa tidak bisa membuat video, jadi dibebankan kepada saya untuk membuat videonya, Pak. Jadi mahasiswa pulang ke rumahnya karena di rumah masing-masing susah untuk melakukan editing video. Kemudian bimbingan berkala itu secara online dilakukan kepada Bu Sri karena kondisi saat ini. Kemudian
dari beberapa kegiatan tersebut ada mahasiswa yang kurang serius di dalam melaksanakan sosial eksperimen ini. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa bahasa Inggris itu tidak penting. Jadi mungkin itu saja Bapak. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk menyampaikan. Ini ada sedikit simpulan. Jadi simpulan ini saya telah melakukan atau menerapkan aktualisasi terkait dengan aneka dan etika manajemen ASN, pelayanan publik, dan full government. Dan saran saya, jadi untuk menunjang internasionalisasi kampus, maka penggunaan bahasa Inggris kelas itu sangat penting. Jadi wajib diterapkan di setiap universitas, mengingat saat ini kita sedang menghadapi industri 4.0 dan society 5.0. Mungkin itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, atas mohon saran dan Ya, baik. Terima kasih atas paparannya, dan kami persilakan kepada Pak Mentor untuk memberikan penguatan Pak terhadap apa yang sudah dilakukan oleh saudara penyaji. Silakan Pak. Terima kasih Bu Aprilia dan Pak Badar, Saudara Randi. Selamat hari ini sudah bisa mempresentasikan aktualisasi dari nilai-nilai yang halo, jelas tidak suaranya? Dengaran Pak. Ya, jelas Pak. Jelas Ya. Pak. Jadi ini cukup menarik karena era revolusi industri 4.0 ini kan sangat cepat ya. Dan Ya, Pak. hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh Randi untuk mata kuliah apa tadi Randi? Sistem politik Indonesia. Pengantar ilmu politik. Pengantar ilmu politik kan? Pengantar sosiologi industri. Dengan apa? Sistem politik Indonesia dan sosiologi industri. Oh ya, itu. Nah, dua mata kuliah itu kan gimana? Cukup berhasil nggak hasil akhir dari ini untuk penilaian terhadap aktivitas di kelas? Iya, Halo? jadi untuk iya Pak, halo. Jadi keberhasilan saya itu menurut saya sudah berhasil Pak, karena sebagai mahasiswa itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya bahasa Inggris di dalam kelas. Jadi mereka berharap mungkin kedepannya itu ada mungkin 1 hari atau 1 minggu dalam kelas itu menggunakan bahasa Inggris full. Jadi menurut saya bahasa Inggris itu sangat penting sekali di dalam pelaksanaan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Oke. Ya. Nah, jadi kalau memang cukup berhasil kan kita bisa hasil dari eksperimennya kan bisa diterapkan untuk mata kuliah lain yang kira-kira bisa mendukung untuk pencapaian itu nantinya. Nanti mungkin bisa baik Pak. Hasil dari eksperimen ini bisa disampaikan di rapat jurusan ya. Izin Pak Ibu Bu Aprilia dan Pak Badar supaya bisa disampaikan ke di rapat jurusan supaya nanti teman-teman dosen. Ya, baik Pak. Hilang. Oke. Mungkin itu aja Aprilia dan Pak Badar. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Sofyan atas penguatannya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh saudara Randi. Silakan Pak Bandar. Oke, terima kasih Bu Aprilia. Terima kasih Pak siapa tadi? Pak Sofyan. Pak Sofyan. Pak Badar. Pak Randi, di sini memang saya baru pertama sekali mendengar sebanyak yang saya uji mulai dari Kemenak maupun dengan Kemendikbud bahwa metode eksperimen yang Bapak buat gitu ya. Saya kira ini adalah merupakan revolusi ya. Revolusi terbaru di dalam kehidupan pendidikan, bahwa seyogyanya tidak semua orang dan tidak semua mahasiswa saya kira paham tentang bahasa Inggris tersebut. Tetapi Bapak membuat terobosan baru di dalam pendidikan, bahwa setiap mahasiswa harus melakukan eksperimen
dalam bahasa Inggris gitu ya. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang Bapak buatkan ini. Apa namanya, mudah-mudahan nanti diikuti oleh fakultas-fakultas lain dengan cara misalnya membuat proses pembelajaran itu, karena ini kita kedepannya kan semakin berkembang gitu ya, otomatis bahasa Inggris sangat dibutuhkan untuk masa yang akan datang gitu. Jadi saya pikir bahwa dengan metode yang Bapak buat ini, dengan judul yang Bapak buat ini adalah menurut saya adalah terobosan yang sangat luar biasa kalau menurut saya gitu ya. Karena di lain kesempatan bahwa ada beberapa teman Bapak bahwa yang mulai dari pagi tadi saya uji itu membuatkan, itu sebenarnya tidak masalah juga bahwa mereka membuat terobosan baru atau misalnya kelemahan-kelemahan apa yang di unit kerjanya itu adalah yang dikembangkan merupakan aplikasi seperti itu. Akan tetapi saya baru menemukan Bapak gitu, Pak Randi, membuat terobosan yang berbeda gitu. Saya kira ini sungguh sangat luar biasa menurut saya gitu ya. Walaupun maksudnya baru 4 kelas ya kalau tidak salah tadi dilakukan proses pembelajarannya seperti itu ya. Nah terus ini dengan metode ini saya kira apa namanya bisa dikembangkan oleh senior atau rekan-rekan sejawat Bapak gitu di sana di Unsri gitu ya, sehingga nanti ke depan apa namanya tidak stagnan metode yang Bapak buat ini. Tidak hanya Bapak saja juga yang melaksanakannya kan, tetapi juga rekan-rekan sejawat Bapak gitu. Nah terus ini tadi saya apa namanya kurang paham tentang apa namanya penjelasannya, barangkali kurang ini saja sih saya pemahamannya agak kurang tentang upload videonya ke YouTube dengan link ya. Nah, terus tadi disebutkan bahwa mahasiswa kurang kooperatif dan harus Bapak yang membuat videonya, seperti itu kalau tidak salah ya penerjemahan saya. Nah, terus begini Pak, Bapak kan seorang dosen gitu ya. Terus semestinya oke lah misalnya ini dasar-dasar proses pembelajaran gitu ya, tentang karena ini baru menurut saya. Tetapi kita harus ada pemikiran atau misalnya harus ada judge gitu bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan apa yang kita perintahkan, karena sesungguhnya memang ini adalah bentuk untuk mereka juga gitu loh, maksud saya untuk kepentingan mereka juga supaya nanti kedepannya tidak kewalahan dengan era globalisasi yang saat ini gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak yang mengupload semuanya, saya kira kapan misalnya mahasiswanya bisa gitu ya. Jadi terus juga gini apa namanya mereka akan enak terus gitu loh, seolah-olah misalnya Bapak Randi itu nanti kita nggak bisa, dia juga yang mau videonya gitu loh, istilah katanya begitu. Jadi jangan sampai seperti itu gitu loh maksud saya gitu. Ada pandangan mahasiswa walaupun dia tidak selesai membuat videonya, akan tetapi bagaimana kita membuat motivasi beliau, ini kan karena dampak dari COVID ya, sehingga ini trouble ya. Jadi begini menurut saya Pak Randi, bahwa apapun itu misalnya ini adalah memang yang sungguh sangat luar biasa menurut saya. Terus ada juga kalau tidak salah memang di beberapa madrasah kita, khususnya di Palembang atau di Lampung, itu memang kalau misalnya ada mulai tatap muka adalah menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Nah, sebenarnya juga kalau menurut saya, setahu saya itu memang produk lama juga, akan tetapi karena Bapak baru yang melaksanakan eksperimen ini dengan bahasa Inggris, jadi kenapa saya bilang tadi sangat luar biasa gitu ya, karena memang Bapak yang pertama sekali yang saya dengar nih
dari serta aktualisasi baru Bapak yang membuat yang seperti itu. Itulah makanya kenapa saya sebutkan bahwa rancangan Bapak ini adalah memang rancangan sungguh-sungguh luar biasa gitu ya. Nah, cuman tadi itu pesan saya bahwa bisa sebenarnya kelemahan itu diatasi dengan e-learning gitu loh. E-learning yang saat ini kan semuanya berbasis e-learning. Walaupun misalnya kurang maksimal, akan tetapi jangan sampai Bapak yang membuat videonya gara-gara COVID gitu, gara-gara apa gitu loh. Itu kan sebenarnya merupakan alasan mahasiswanya saja biar Bapak yang mengupload atau yang membuat videonya seperti itu. Kita harus ada ketegasan di dalam hal pembelajaran asal itu memang mendidik gitu ya. Kalau yang mendidik itu saya kira tidak masalah kalau kita misalnya kita kasih judgement atau apa dan seperti apa lainnya gitu ya. Terus baik Pak. Di sini tadi kalau nggak salah ada alat-alat yang dibutuhkan di dalam pembuatan metode eksperimen tadi. Saya kalau tidak salah tadi alat-alatnya seperti laptop, kamera dan lain sebagainya. Nah, itu memang milik pribadi atau memang milik instansi? Kalau untuk LED TV itu milik kampus Pak, instansi. Tapi kalau untuk kamera, mikrofon itu milik kampus Pak. Jadi ada yang memang kita punya sendiri kayak handphone, kamera kita. Jadi kalau LED TV itu pihak kampus, karena kita setelah melakukan sosial eksperimen ini maka videonya akan ditampilkan. Jadi di situ kita melakukan evaluasi kembali dengan menonton video kayak gitu. Kalau memang misalnya pembiayaannya tidak dari Bapak sendiri ya nggak masalah. Karena ini keterkaitan dengan barang-barang atau sarana yang sungguh sangat mahal gitu ya. Kalau memang bisa kolaborasi dengan instansi yang bersangkutan ya nggak masalah gitu. Tapi kalau memang Bapak juga punya semuanya, memang sudah ada, bukan misalnya Bapak membuat kegiatan ini dimulai dari modal Bapak semuanya ya repot juga, saya kira begitu. Saya kira juga bahwa atasan Bapak yang ada di sana di fakultas Bapak, saya kira akan mendukung hal-hal yang yang berbaur dengan update-update untuk pembelajaran yang lebih bagus, saya kira begitu. Nah, terus di sini juga disebutkan tadi bahwa pembentukan kelompok gitu ya, pembentukan kelompok dan kalau nggak salah tadi ya, dibuat berkelompok baru nanti dipaparkan seperti itu ya? Iya, benar Pak. Terus di dalam misalnya dalam satu kelas itu misalnya ada 40 orang. Oke lah misalnya kita bagi, kalau misalnya bagi 10 berarti 4 ya gitu ya? Iya. Kira-kira yang Bapak bentuk per kelompoknya berapa? Itu saya buat 5 orang Pak. 5 orang ya. 5 orang saya kira begini, tidak terlalu besar gitu ya, karena kalau 5 orang ke bawah saya kira adalah skupnya paling normal, apalagi misalnya tentang pembelajaran ini kan tidak mudah menurut saya, karena mereka harus menghafal bahasa Inggris itu seperti per kata dan per kalimat seperti itu. Tapi kalau misalnya skupnya lebih banyak, misalnya 10 orang itu agak merepotkan saya kira, karena mahasiswa ini kan tidak satu tempat, walaupun misalnya bisa e-learning seperti saat ini akan tetapi saya kira membutuhkan kuota yang lebih banyak. Saya kira itu saja, Bu Aprilia, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bandar untuk catatan pentingnya kepada saudara penyaji. Sosial eksperimen harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari hari ini sampai seterusnya ya Pak Sofyan ya. Iya, sama-sama Bu. Batas dari proses latsar saja. Kalau bahasa Inggris ini sudah ditinggalkan orang, saya juga merasakan itu. Tapi kita yakin kalau Randi sudah punya goodwill pasti akan jalan. Oke? Iya.
Iya, Bu. Selamat Ya, Bu. berjuang Randi untuk selanjutnya dengan Oke. bimbingan Kak Mentor. Nanti kalau Oke, terima kasih sama-sama, Bu. terus jalan, infokan ke kami. Siapa tahu ya Pak Bandar kita mengundang Randi jadi narasumber kita ya di Oh kegiatan ya, kita ya. boleh. Oke, baik. Baik, Oke. silakan Dibayar ditutup. free ya. Ya, silakan ditutup. Ya, sip, Oke, ya, terima Bu. kasih, Bu. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Rindang. Rindang. Siapa mentor? Rindang, Ruth, Sri, Tri. Masih itu, iya, ada 4 lagi, Bu. 4 lagi. Ya Pak Bandar, yang Oke. Tri sama Sri kita selesaikan setelah Ruth ya. Boleh. Iya. Ini Ya. udah Sudah join masuk itu? Ibu Ini Rindang sama Rindang. Bapak Alfitri, Bu ya. Boleh pinjam nggak, Mama? Ma, HP-nya boleh pinjam nggak? Ibu Aprilia suratnya. HP-nya dipakai nggak? Nah, siapa yang mau ikut seminar ini? Bentar, Bu. Ini. Ibu Rindang. Ibu Rindang. Bentar, Pak. Ya, di Mentornya settle udah dulu. ngomong belum? Nggak bisa sih yang ini. Pak Mentor udah bersama kami, Pak. Assalamualaikum Pak Mentor. Pak Alfitri. HP-nya. Aku mau telepon Papa. Aku mau telepon Papa. Oke. Ya, Bu. Ini anaknya yang mau ini seminar atau ibunya ya? Anaknya kayaknya yang mau ikut seminar. Aduh, nggak bisa di. Ya ampun. Bentar, Bu. Ini, aduh, kok nggak bisa ya? Ma, boleh pinjam nggak, Ma, HP-nya, Ma? Nah, nggak settle anaknya dulu mau seminar. Atau next dulu kalau belum siap? Oke, Pak. Next dulu aja, Pak. Next aja ya. Oke, Ya. kita lanjut dulu dengan Ruth ya. Iya, Izin tolong Pak Pak aja. Mentor, kalau Bapak sudah bergabung bersama kami, mohon maaf. Ini kayaknya jaringannya kurang bagus nih dengan Rindang. Pak Kita akan Mentor, mohon kembali maaf Pak ya. setelah ini. Ya. Pak Mentor mohon maaf. Oke, Pak Mentor sudah live ya. Ruth Samata. Oke, di Sasha. Siapa? Udah, nyambung ya. Bisa? Belum nyambung Ibu Ruth-nya. Atau yang nyambung saja? Tinggal 4. Tinggal 4. Yang Tri sama Sri tadi nggak apa-apa? Kalau memang belum bisa. Atau Bu Rimbang tadi kalau memang sudah connect. Karena ini sudah hampir jam 5. Pak Tukin, Pak. Kan Mungkin lewat jam Tukin. kasihan Bu Aprilianya udah seharian dari pagi. Aduh, kalau saya di rumah Pak, work from home. Kalau Bapak kan dari rumah ke balai mau pulang lagi. Nah, ini Sri udah nyambung. Sri ya nih. Oh, mimpi Tadi maunya satu-satu kan? ya satu-satu aja. Oke. Ya, Itunya Sri sudah aja bisa belum? Mentornya Mentornya. dulu. Pak siapa Pak tadi? Adam. Pak Adam. Pak Adam. Maaf Bu April.